Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi berani nggak boleh juga berlebihan. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengajarkan ada cinta, ada takut. Cinta membuat orang berani. Benar nggak? Kalau cinta berani nembak sendiri. Khasyah, takut kepada Allah, membuat orang kemudian tidak berani bergerak. Dua ini harus ada di kolbu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka PR kita ke depan adalah mempelajari ilmu kolbu. Kalau sudah masuk ke dalam kolbu, dia tidak akan pernah keluar lagi. Dia akan terus. Kolbu itu di dalam lapisannya ada namanya fuad. Fuad ini bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya, sesungguhnya sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan fuad, semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Sekedar kolbu belum bertanggung jawab, tapi kalau sudah jadi fuad, sudah jadi keputusan di hati, maka dia dipertanggungjawabkan. Ya, apa beda kolbu dengan fuad? Di kolbu banyak lintasan, banyak was-was. Tapi kalau fuad, pendirian kita. Ini dihisab, hati-hati, ya, itu dihisab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW, beliau mengatakan, ketika ada seseorang di antara sahabat tidak terkenal, tapi dia punya wiridnya salamatus sadar, membersihkan isi kolbu. Apa kata beliau? Akan duduk di tempat ini ahlul jannah. Jadi ahlul jannah, ahli surga, gak perlu bunuh orang. Mau jadi ahli surga, bersihkan dulu di sini. Di tempat yang lain ada sahabat ternyata belum terbukti setia. Seorang jawara, pendekar sakti, satu bisa lawan 5 orang sekaligus. Saktinya bukan main, bisa mengalahkan banyak orang. Tapi ketika malam hari dia berjuang, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu ahli surga. Kata Nabi, tidak. Huwa ahlun nar, finnar, dia masuk neraka. Sahabat kemudian ada yang memata-matai terus, wahai Rasulullah, sudah banyak orang kafir dibunuh olehnya. La, finnar, dia masuk neraka. Ternyata malam hari musuh kalah. Dia terjatuh karena kakinya luka, badannya tertusuk, tapi tidak mati. Sakit tidak tertahankan. Akhirnya diambil belatinya, dia tusukkan ke jantungnya. Mati su'ul khatimah. Ternyata orang ini kolbunya tidak selamat. Maka nanti dalam berjuang, kalau kolbu belum selamat, siap-siap nanti ini terjadi kembali. Susah dikit, bubar. Tersinggung dikit, bubar. Emang berjuang enak, ya? Emang antum kira bikin pesantren buat harokah, pergerakan mudah? Nggak mudah. Ada gesek-gesekan. Ya. Maklum kita manusia. Ini masa sudah dekat. Sudah siap belum? Belum. Sudah siapkan kolbunya. Niat kepada Allah, ya Allah, yang membolak balik kolbu. Ya muqallibal, coba baca doanya. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak balik hati kami, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, tetapkan hati kami dalam din engkau, agama engkau, akhlak yang taat kepada engkau. Itu kita minta. Sampai mati kita minta itu. Ya. Coba diulang. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Para sahabat meriwayatkan Rasulullah sering bersumpah dengan menyebut
wa muqallibil qulub, wa muqallibal qulub, wa muqallibil qulub, wawnya, demi yang membolak-balik hati. Beliau sendiri pun mengalami goncangan-goncangan, apalagi kita. Tanya kepada pengurus masjid, ada pergesekan. Pengurus taklim, ada pergesekan. Benar, orang bangun pesantren, ustadz sama ustadz, guru sama guru. Dunia begini, kalau nggak begini nggak dunia, sorga. Seseorang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, bukan terbalik, Sufyan Ats-Tsauri datang ke gurunya. Kata Sufyan, wahai tuan guru, di mana ada tetangga, ada tempat tinggal yang nggak ada orang rese, nggak ada pergesekan? Dibawa oleh gurunya situ, dibawa ke pemakaman. Kau pindah rumah di situ, ya, baik. Maka bapak saudara yang bukan Allah, mari persiapkan kolbu, mendekat kepada yang mendekat, yang membolak-balik kolbu. Biarlah kolbu ini begini, dia berubah terus, nggak mungkin dia tenang. Dia berubah terus, kadang soleh, kadang tidak soleh, kadang kotor, kadang bersih. Itulah kolbu. Maka saya mengatakan jangan berlebihan, jangan sok bisa suci. Maka saya tidak pernah mengajarkan kolbu mesti suci. Yang ada kolbu harus sadar bahwa dia tidak suci. Insya Allah setelah azan kita, kalau ada tanya jawab, kita tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.